Halo semuanya, welcome back to Pak Coy, podcast GKI Sweden. Dan bersama dengan saya, Regi Leo, dan juga bersama dengan tim Gadi lagi. Cuman narasumber kita hari ini, Kak Pepi. Sekali lagi Kak Pepi, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih sudah diundang lagi. Nah, hari ini kita mau bahas soal human trafficking ya. Mungkin kita di tempat yang aman, tapi kita gak sadar kalau human trafficking tuh sampai sekarang itu masih ada loh, gitu loh, masih ada. Dan mungkin banyak case-case yang kita nggak ketahui gitu, dan bahkan nggak muncul di media atau media sosial. Nah, hari ini kita akan bongkar sama-sama gitu bersama dengan Kak Pepi. Nah, Kak Pepi, kita ngomongin basicnya dulu Kak. Sebenarnya human trafficking itu apa sih Kak? Jadi kalau human trafficking itu adalah semacam kayak upaya perekrutan, lalu kemudian ada pengangkutan dan penerimaan orang. Tapi itu memang dilakukan dengan iming-iming, ancaman, paksaan. Bahkan iming-iming itu maksudnya kayak penipuan ya. Kata-katanya itu nanti kamu akan dibawa untuk kerja di sini gitu. Nanti kamu akan menerima pekerjaan yang bagus dan lain sebagainya. Tapi dalam kenyataannya ternyata mereka ada masuk di dalam lingkaran eksploitasi. Iya, dan biasanya kalau namanya human trafficking itu bentuknya macam-macam. Jadi ada yang semacam kayak eksploitasi seksual, ada yang kerja paksa gitu ya, pernikahan paksa, bahkan perdagangan organ. Jadi kalau kerja paksa itu kan kayak yang sekarang Indonesia itu banyak yang ditawarin ke Kamboja, lalu kemudian ke Vietnam. Ternyata mereka jadi scammer kan. Di sana itu mereka dipekerjakan, dijadiin scammer, dan banyak anak dan juga orang dewasa yang masuk ke sana itu ketika mereka masuk kenyataannya ternyata tuh tidak sesuai dengan janji-janjinya. Bahkan ketika mereka masuk ke sana rupanya pinter juga nih si sindikatnya, karena mereka punya paspor itu langsung dipegang. Jadi alat identitas mereka semua itu dipegang dan tidak boleh diambil sebelum mencapai target. Jadi ada 2 kesaksian sih, satu ponakan sendiri sih. Lalu kemudian yang satunya tuh ada teman dekat punya ponakan juga yang kemudian tertarik untuk ikut penawaran kerja itu. Awalnya sih bagus ya, penghasilannya bagus, tapi lama-kelamaan dia sadar bahwa ternyata ini pekerjaan tipu-tipu orang. Lalu kemudian dia mulai berusaha untuk keluar. Waktu itu dia telepon tantenya, dia bilang, "Tante, aku nggak boleh keluar dari tempat ini sebelum aku bayar sekitar 30 jutaan untuk ngambil paspornya dia." Nah, singkat cerita, keluarganya pun akhirnya berusaha gitu ya, karena kalau sampai mereka mau keluar lalu kemudian tidak bayar, istilahnya bayar uang jaminan, mereka tidak akan diberikan paspor dan mereka akan dikejar terus. Bahkan di kasus-kasus tertentu kan ada yang tidak dikasih makan. Dan memang mereka benar-benar dikunci di ruangan itu supaya harus mengerjakan. Itu menurut kesaksian teman dekat punya ponakan itu, dia bilang gini, sehari itu dia harus bisa mampu nyekem orang tuh sekitar 30-40 orang di target. Itu bisa dalam bentuk macam-macam. Kalau dia sih bilang dia pengalamannya di judol ya, judi online. Jadi dia akan ngelihat orang-orang itu, dia targeting nih dari sekian pemain, mana yang potensi itu kayak top up-nya itu tinggi. Ada yang katanya tuh bisa sampai ratusan juta gitu, puluhan sampai ratusan juta untuk top up sehari. Itu orang-orang tertentu tuh bisa makan duit itu sampai, wah, dia bilang itu kalau pemainnya besar ya Kak, itu pasti duitnya yang keluar tuh bisa sampai ratusan juta, dan itu kita ambil semua. Padahal itu maksudnya main itu sebenarnya jumlahnya kecil aja, tapi keuntungan untuk para scammer itu jauh lebih besar. Nah, itu yang sering terjadi ya, Regi. Berarti soalnya kan para pelaku itu kan sebenarnya pintar menyamar ya. Jadi mereka jadi calo yang bisa berpakaian yang kelihatannya, oh iya ini orang yang bisa dipercaya gitu ya. Bisa kebanyakan sih calo tenaga kerja. Atau bahkan kalau tadi kan disebutkan ada yang kayak pernikahan paksa, itu bisa jadi calo pernikahan dia. Pernikahan paksa ini gimana maksudnya? Dia jadi istri orang? Iya, jadi istri orang tapi ada kontrak gitu ya. Jadi kan otomatis dia kan terikat dengan kontrak itu, sehingga dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dia diperlakukan apa aja dia harus terima. Padahal kenyataannya dia nggak suka dengan
kondisi kontrak itu apalagi yang sebenarnya bukan kondisi kontraknya aja sih. Kalau orangnya cakep sih mungkin nggak apa-apa ya dan pengasih ya. Tapi kalau orangnya toksik dan kemudian pelaku kekerasan, dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia terikat dengan kontrak yang sudah ditandatangani lebih awal. Nah seperti itu. Ada yang cowok juga nggak bisa? Kalau cowok sih sementara saya nggak tahu ya, Nggak tapi tahu. yang kebanyakan Rata-rata sih yang cewek ya? perempuan, rata-rata yang perempuan. Coba teman-teman di mau daftar deh. Bisa aja ya. Nah, terus yang donor organ itu Kak gimana itu? Tapi kan organ kan nggak tumbuh lagi ya. Iya, kalau organ sih at the end ya mati. Tapi aku pernah dengar Iya. yang di Cina itu darah. Ya darahnya itu didonor, diisep terus gitu. Macam-macam sih sebenarnya kalau donor kita kalau bilang donor organ dan lain sebagainya itu entah itu donornya secara rela atau istilahnya rela itu dalam arti ketika saya meninggal nanti saya pengen misalnya gitu ya. Saya kalau meninggal nanti misalnya organ jantung saya masih sehat, saya pengen donorin gitu. Rumah sakit bisa ngambil terus kirim itu kan legal. Tapi kalau yang tidak legal itu adalah ketika kejadiannya itu justru membuat dipancing keluar dulu, terus ini ada pekerjaan yang bagus kayak gini, tapi ternyata organnya yang diambil. Gitu. Nah itu kan ada, sampai pernah ada kasus kejadian juga tuh, saya lupa 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu yang dua anak gitu sampai dia bunuh temennya, anak umur 11 sama anak umur 14 kalau nggak salah, dia bunuh temennya umur 7 tahun, dia masukin di karung, itu karena ngelihat secara online ada permintaan organ dari tubuh anak untuk dijual seharga 1 ginjal ya. 1 ginjal tuh 300 juta atau 150 juta gitu. Kemudian setelah mereka bunuh temennya nih, udah mati ya. Bingung mereka. Yang cara bukanya gimana, yang ginjal itu kayak apa, itu yang mereka nggak tahu. Tapi nggak tahu juga ya, tapi rupanya ada link-link tertentu yang memang ada terjadi penjualan organ. Nah itu kalau tidak legal itu kan kalau sudah mulai penawaran tertentu lalu kemudian ini ternyata organ kita yang dijanjikan untuk dilakukan. Kan penculikan anak itu kan sebenarnya harusnya biasanya diculik kan, supaya sampai sana masih fresh gitu. Iya, nggak boleh dimatiin dulu, dia harus diculik dulu, terus kemudian dia masih oke, barulah nanti diambil organnya. Itu. Ya sebenarnya tujuan culik anak itu ya kebanyakan di situ ya. Iya. Karena kan sekarang kalau di dunia maju itu kan banyak anak-anak yang organnya secara ini kan terganggu ya, sehingga harus nyari organ lain yang bisa jadi pengganti. Kan tidak semudah itu. Mana ada orang tua yang pengen anaknya ngorbanin organ tubuh anaknya untuk anak orang lain. Kan nggak ada. Walaupun ada konten yang jual ginjal buat beli iPhone itu. Iya. Itu kayaknya ada. Itu kerelaan atau itu ke insanity sih, kegilaannya. Kegilaan yang sudah terakumulasi mungkin sampai dia mungkin udah bosen ini, dia pengennya iPhone ya sudah akhirnya dia ginjal 1. Agak-agak gimana gitu ya. Aduh. Nah, kalau di Indonesia sendiri Kak, wajah trafficking itu seperti apa ya? Nah, kalau kita bicara tentang Indonesia yang begitu berwarna ini ya, wajah Indonesia ini kan berwarna sehingga jadi sumber kemiskinan. Iya, karena ada kemiskinan, kita harus diakui bahwa negara kita ini kan perkembangannya tidak seimbang ya, tidak beriring sejalan gitu ya. Ada daerah-daerah tertentu yang sampai hari ini tuh masih kekurangan air, masih sulit makan nasi dan lain sebagainya, dan itu kan belum bisa sama rata ya, sehingga potensi Indonesia menjadi sumber transit ataupun tujuan trafficking itu masih sangat tinggi. Korban-korban yang paling utama memang banyaknya sih masih di perempuan dan anak-anak. Kalau kita sebut anak-anak berarti anak laki-laki juga termasuk sih, Leo. Nah, dari daerah-daerah miskin seperti misalnya NTT kan pembangunan itu belum terlalu merata ya, dan lalu kemudian mungkin informasi juga yang terbatas. Kalau NTT itu setahu saya tuh yang paling banyak tuh anak-anak Sumba, daerah Sumba yang paling banyak diperjualbelikan oleh keluarganya sendiri, bahkan di Sulawesi juga ada terjadi, di Jawa Timur juga ada terjadi, dan kebanyakan tuh mereka dikirim sebagai tenaga kerja, entah itu ke Malaysia, ke Timur Tengah, bahkan ada yang ke Australia untuk tujuan
yaitu tadi prostitusi. Wow. Yang perbatasan Indonesia itu yang sebenarnya paling rawan tuh ya daerah-daerah Batam gitu ya. Itu kebanyakan transitnya tuh di situ dulu sebelum dibawa keluar. Nah itu yang kita sudah harus berhati-hati ketika misalnya ada pengiriman tenaga kerja ke Batam nih. Nah itu sepertinya itu sudah modusnya arahnya akan ada ke prostitusi. Di satu kesempatan tuh kita dampingin seorang anak yang dia tuh sebenarnya ngelamar di LPK, sebuah lembaga pelatihan kerja ya, untuk jadi seorang babysitter. Nah kemudian dalam perjalanannya dia bilang dia nentuin babysitternya tuh dia pengennya daerah seputaran Jogja, Semarang aja, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Tapi tiba-tiba seminggu sebelum dia diberangkatkan atau diutus setelah selesai pelatihan 2 minggu, itu rata-rata pelatihannya itu sekitar 2 minggu, 3 mingguan. Nah dia diminta penempatannya diinformasikan dia akan ditempatkan di Batam. Nah pada saat itulah orang tuanya untungnya ngontak kami gitu ya. Saya kok curiga ya anak saya itu mau dijual ke Batam. Oke, kita coba telusuri, kita bekerja sama dengan dinas kota, lalu kemudian ke provinsi, akhirnya masuk. Karena kita nggak gampang kalau masuk ke LPK itu kan, LPK yang namanya LPK lembaga pelatihan kerja itu kan ada ada hukumnya ya. Secara hukum mereka diakui sehingga kita perlu ambil langkah yang harus bukan berhati-hati sih, lebih teratur gitu ya supaya tidak sembarang cara kita pakai agar si korban ini yang mau dikirim ini calon yang mau di trafficking ini bisa tetap aman gitu. Jadi akhirnya kita cek nih ke lembaga ke dinas tenaga kerjaan apakah LPK ini terdaftar secara resmi, dan ternyata terdaftar secara resmi. Itu lagi jadi tantangannya kita. Kalau dia terdaftar secara resmi gimana cara ngambil anak ini? Nah kita akhirnya masuknya dengan dinas DP3AK 2B, kita bilang ini kayak gimana? Oke, kita masuknya dari perlindungan anak karena dia masih di bawah 18 tahun ya. Jadi dia anak, kalau misalnya orang tuanya tidak memberikan izin, dia belum boleh berangkat kemana-mana. Singkat cerita kita datangin LPK-nya, lalu kemudian kita minta anak itu untuk balik dengan alasan bahwa anak itu tidak nyaman dikirim ke Batam, dan memang iya. Lalu kemudian kita ambil, tapi dengan dalih pemimpin LPK itu dengan dalih bahwa ini kan sudah dilakukan pelatihan selama 12 hari nih. Jadi kalau kamu ngambil dia, otomatis kami akan merugi karena kita kan udah buat perjanjian nih sama pihak Batam bahwa kita akan pengiriman. Nah disitulah kesempatan kita bilang anak ini nggak mau loh ke Batam, dia pilihnya ke Semarang atau ke Jogja, tapi kok pilihannya ditaruh ke Batam. Alasannya apa? Alasan yang disampaikan ketua LPK itu, pimpinan LPK itu, bahwa anak ini sudah menyetujui menandatangani surat persetujuan bahwa dia bersedia ditempatkan di Batam. Waktu kita lihat ada terjadi itulah ya, kita lihat ini kan anak di bawah umur. Dia belum 17 tahun, baru 2 hari lagi dia baru 17 tahun. It means dia masih ada di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara hukum, hak kita untuk sebagai pendamping itu berhak untuk ngambil dia. Apalagi waktu itu kami datang bersama orang tua anak itu. Oke, mulai bergetar nih si pemimpin LPK-nya. Pada akhirnya kita deal-dealan gitu. Dia cuma minta tolong ganti sekitar 3.500.000 atau 4.500.000 untuk akomodasi yang terpakai selama konsumsi yang terpakai selama 12 hari lalu gitu ya. Terus waktu itu kami terus bilang, wah kalau kita harus ganti segitu kita nggak punya duitnya ya. Kan kita nih sama-sama pekerja sosial, dan kalau tahu aja kalau pemerintah mau ngeluarin kan harus banyak birokrasi. Tapi waktu itu kita cuman berhikmat aja nih. Udah kita tawarin aja kalau turun lagi, sampai akhirnya dia bilang oke 1 juta ada nggak? Jadi ibaratnya nantangin kami untuk kalau kamu nggak ngasih 1 jutanya, anak ini tetap haknya kami gitu loh. Karena kalian belum bisa ganti. Dalam arti bawa aja duitnya nanti beberapa hari lagi. Padahal mungkin dalam beberapa hari lagi dia udah dikirim ke Batam kan. Tapi pada akhirnya kita ngumpulin duit bareng-bareng tuh di tempat itu. Udah ini 1 jutanya udah beres, kita udah kasih. Terus kita bilang berarti kan kita bawa pulang. Iya, tapi kita dipersulit lagi dengan cara bahwa tapi anak ini kan tanda tangan, dan saya paham sekali anak ini melamar untuk bekerja di sini di LPK ini dilatih karena dia dengan orang rumah tuh tidak
rukun, Apa? Oh. dan dia pengen lari terus dari rumah. Saya tahu ceritanya dan benar memang bahwa anak ini adalah korban dalam keluarganya ya. Broken home. Iya, broken home dan dia fatherless apa segala macam. Si pimpinan LPK ini mengemukakan fakta-fakta bahwa memang anak ini mengalami situasi itu dan dilala memang anak itu sudah sempat konseling lah istilahnya. Jadi ngasih tahu cerita keluarganya dan itu memberatkan kita, masih tertahan lagi sampai akhirnya kita bilang, udah Pak, ini deal, anak ini nggak mau kita tanya depan-depanan gitu ya. Jadi pimpinan LPK, wakilnya LPK, terus kemudian orang tua anak, DP3 AKB, kita yang dampingi dari Solo, kita bilang ini nih anaknya, kamu silakan bersuara, kamu apa bersedia atau enggak. Dan anak itu dengan mantap bilang, saya nggak mau ke Batam, saya nggak mau kerja di sana, saya pengen kerja tapi saya nggak mau. Dengan pernyataan dia lah kami berani untuk, tuh kan Pak, anaknya sendiri, kita tidak mempengaruhi dia tapi dia memang sudah memilih itu sejak awal. Sehingga pada waktu itu beratlah hatinya si pimpinan LPK ini, tapi mau nggak mau kan harus kita ambil karena anak ini direkrut, mereka pinter gitu loh, karena mengambil hati anak ini, kamu kan nggak cocok di rumah, daripada kamu di rumah jadi bulan-bulanan, mendingan kamu ke kita bekalin nih, kita kasih latihan, kita bikin kamu punya kemampuan supaya kamu bisa punya kemampuan kerja yang baik, menghasilkan sesuatu dan masa depan baik. Itu kan tawaran yang sangat-sangat baik ya. Tapi kita nggak tahu di balik itu wajah-wajah yang siap menerkam generasi ini sedang menunggu kapan waktunya dengan tepat. Setelah ini nggak ada, kita udah dapat mangsanya dan kita berhasil sudah mencapai ibaratnya kayak semacam target kita sudah di lock dan kita siap untuk kirim. Ya seperti itu. Karena agak-agak gimana gitu ya. Nah, itulah apalagi kalau kita bicara human trafficking itu, mereka itu bukan 1-2 orang, mereka itu sindikat. Jadi punya lapisan-lapisan, bahkan lapisan-lapisan di pemerintah pun mereka punya gitu ya. Pantesan bisa pakai ini ya, PPK ya. Iya. Ya kalau pemerintah sendiri peka dengan hal-hal seperti itu kan harusnya ditertibkan ya. Iya. Tapi dalam kenyataannya enggak tuh. Harusnya lebih di ini lagi di dalamnya ya, ada apa diselidiki gitu. Itu bahkan anak itu menceritakan mereka tuh tidur dalam ruangan 3x2 itu ada sekitar 16 sampai 20 orang lah dalam ruangan. 3x2 bisa bayangin gak sih dia tidurnya kayak gimana? Kayak ikan pindang. Pepet-pepetan kayak gitu. Ya sudah. Memang sih semuanya anak perempuan ya, tapi kan tidak pantas lah mereka dikasih itu. Lalu kemudian waktu kami tanyakan, kamu makan apa dalam 12 hari ini? Cuman makan kerupuk. Selalu ada kerupuk, pakai sayur, tempe tahu, udah itu aja. Yang hitungannya mungkin 10.000 kata LPK-nya sih bilang, ini kan sekali makan kita hitung 15.000, 15 kali 3 kan seharusnya kan 45.000 gitu ya. 45.000 tuh makannya kayak gitu. Kali aja pakai 12 makanya 12 hari. 12 hari 45.000. Kalau dikali 50 ya kita sekitar 6 jutaan. Makanya dia bilang, ini kan lumayan Bu, kita cuma minta 3.500.000, 4.500.000 waktu itu. Enggak, pokoknya enggak. Kita cuma bayar 1 juta. Enggak sampai 15.000, 5.000 kayaknya. Nasi, kerupuk, sayur. Iya, sudah itu aja. Itu 15.000, 5.000 dikasih makan, sisanya mereka makan. Makanya. Pintar banget ya. Ini ngeri banget kalau sudah berhadapan dengan pemerintah ya, maksudnya kita gimana lagi masuknya itu. Maksudnya mereka sudah kerjasama dengan pemerintah dan ada orang di dalamnya itu yang itu kan. Orang tertentu. Iya. Sedangkan kita gimana gitu kan mau masuknya ya, mau mengeluarkan dia gitu kan. Bahkan ada kesulitan tuh dulu, ada temen gitu ya di pergerakan, dia bilang ada tuh rumah shelter di Bali yang memang shelter di Indonesia itu kebanyakan untuk human trafficking, khususnya yang anak-anak. Mereka memang menyelamatkan anak-anak di Salatiga ada, di Manado ada, di Bali ada, di Medan kalau nggak salah juga ada. Dan mereka itu katanya kalau sudah diambil gitu ya, orang-orang yang merasa dirugikan ini akan kejar-kejaran. Karena mereka punya premannya, mereka punya orang-orang, pokoknya berlapis lah. Ibaratnya mereka tuh kalau memang yang namanya sindikat itu mereka sudah punya kekuatan berlapis sehingga mereka akan dengan sigap dan sangat teratur, bahkan bisa dengan sangat rapi untuk menutup praktek-praktek mereka yang sebenarnya merugikan banget ya. Itu kan merugikan banget dan melukai wajah generasi kayak gitu. Itulah yang menjadi pergumulannya. Kenapa ini bisa terjadi, Pak? Dan siapa pelakunya ini?
kalau kita lihat tadi pemetaannya gitu ya, Indonesia ini kan sebagai tempat penyedia sumber sekaligus juga transitnya mereka. Kenapa sih mereka pilih Indonesia? Indonesia itu kan secara ini tuh strategis ya. Dia dalam arti secara geografis gitu ya. Itu kan batasan keluarnya itu kayaknya kita di perbatasan itu nggak terlalu apa ya, seserem maksudnya bukan serem ya, tapi lebih ke arah mana sih, lebih ke arah yang lebih aman lah perbatasannya kita itu loh. Kalau Indonesia itu kan mungkin nggak terlalu apa ya namanya, kurang strict ya. Jadi gampang aja orang masuk keluar seperti itu. Padahal itu sebenarnya sudah lahan yang sangat-sangat bisa dipakai. Karena itu kan cara perpindahannya ini kok selalu banyak yang baik-baik aja, tapi ketika terjadi kasus, kita kesulitan untuk nolongin tenaga kerja kita yang ada di luar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya pikir sih salah satu akarnya adalah kemiskinan, kurang pendidikan, karena wilayah-wilayah yang mereka jangkau itu adalah wilayah-wilayah yang itu tadi pembangunan belum merata, kondisi geografisnya minim. Lalu kemudian juga sumber daya manusianya juga tidak terkelola dengan baik, sehingga mereka menjadi pusat sasaran ya. Dan terjadi itu karena tidak hanya kekurangan pendidikannya juga, tapi juga lemah dalam penegakan hukum ya. Kalau kita terjadi pelaku kan seringnya dari keluarga, ada tuh pernah, saya lupa ya, tapi kejadian tahun berapa, 2 tahun lalu apa, yang omnya sendiri yang bawa ponakannya untuk dijual, kemudian itu kalau tidak salah daerah NTT ya, Indonesia Timur NTT, lalu kemudian dibawa ke agen calo, lalu kemudian ada mereka punya sindikat kriminal lintas negara, dan pandemi COVID-19 itu kan semakin membuka jalur mereka ya, karena pengangguran naik, apalagi yang harus dilakukan ya sudah, kita transaksi orang aja dengan janji-janji palsu. Nanti kamu bisa gini, kamu bisa gitu, kamu bisa dapat penghasilan sekian, kamu bisa punya rumah, kamu bisa punya kendaraan, keluargamu pasti terjaga dan lain sebagainya. Ya saya pikir akar masalahnya adalah kemiskinan, lalu kemudian persoalan pendidikan yang belum mencakup keseluruhannya, baik itu pendidikan secara kognitif pun ataupun juga ya secara spiritual. Kondisinya lemah dalam penegakan hukum, kebijakan atau otoritas daerah jauh lebih kuat secara budaya gitu ya, sehingga ini yang membuat semakin banyak orang-orang yang bisa diakses secara paksa, tipu daya dan tereksploitasi. Karena ya pelaku-pelakunya tadi kan bukan orang-orang yang tidak paham alur ini ya, alur legal ya. Justru mereka paham jalur legal, dan kalau ilegal kan ya udah langsung pasti ketebak ya. Tapi kalau mereka paham jalur legal dan membuat ini jadi ilegal, sangat-sangat mungkin terjadi. Sangat-sangat mungkin terjadi. Kalau yang ilegal jadi ilegal, susah dilacaknya. Iya, ya itu dia, selama ada backingan dari ordal, orang-orang dalam yang paham tentang legalitas, nah itu yang kita agak sulit untuk tembusin ya. Bukan nggak bisa, tapi cukup sulit. Kita dipersulit dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Kalau kita nggak paham situasinya kayak gini, mereka akan menyerang kita balik, kayak kejadian itu kita diserang balik. Ini tapi kan anak ini kayak gini, secara kaitan keterikatan dengan keluarganya, dia ngerasa sudah terlepas dari keluarga, dia kan cukup dewasa. Orang-orang ini menurut saya orang-orang yang paham hukum. Orang-orang yang tahu situasi-situasi yang dihadapi oleh para korban-korban atau target sasaran mereka ini adalah orang-orang yang lemah dalam dalam relasi dengan keluarga, lemah terhadap pendidikan, tidak terlalu tersentuh dengan edukasi dini tentang ayo kita berusaha sama-sama jangan terpancing dengan janji-janji palsu gitu ya. Korban-korban scam itu kan banyak yang meninggal juga di luar kan ya. Iya kan, itu yang kasus dia cuman makan apa, lalu kemudian ada yang di kamar mandi diam-diam sambil gini, jangan ribut ya, saya nggak bisa ini, saya secara sembunyi-sembunyi dan seterusnya kan, kayak begitu yang akhirnya dia meninggal ya. Nah itu kejadian-kejadian yang seperti itu yang seharusnya jadi perhatian pemerintah juga. Kalau tidak ada ordal, tidak mungkin lah banyak warga kita itu yang kesedot ke arah sana.
Iya. Bahkan yang lucu lagi adalah pelaku scammer itu ternyata orang Indonesia juga. Oh. Jadi Indonesia menjebak Indonesia, Bukan tapi dia di negara lain. Bukan karena dia juga korban, enggak? Enggak juga. Oh, gitu. Jadi pengusaha judolnya ya ada di luar negeri. Oh, Kan itu area yang Ya. ada di luar wilayah legalitas Indonesia ya. Sehingga itu kan membuat mereka semakin menjamur Iya. dan melakukan sesuatu. Dan karena mereka ternyata waktu saya tanyain tuh yang teman dekat saya punya ponakan tuh dia bilang itu orang-orang Indonesia kok yang punya apa perusahaan scammer itu orang Indonesia kok. Iya kan, dan makanya kan kita harus hati-hati, apalagi sekarang nih targeting mereka tuh nggak cuma sama orang-orang yang berduit. Dia bilang kalau sama orang berduit mah juga ada, tapi juga ada yang targetingnya memang ke anak-anak. Jadi kan saya ketemu 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, 2024 saya ketemu dengan Mbak Ai Rohali sebelum dia turun jadi tadinya dia adalah ketua KPAI. Dia bilang, tahu nggak Mbak, kalau ternyata judol di Indonesia itu pelakunya adalah anak-anak 10 tahun yang paling banyak. Nah secara hukum kan kalau itu mau diproses hukum kan tidak akan masuk dalam sistem pidana orang dewasa. Iya. Mereka hanya akan ada di ranah rehabilitasi, lalu kemudian akan cukup sulit karena identitasnya mereka belum tercatat kan. Iya. Kan mereka belum punya yang namanya KIA sih sudah ada ya, tapi kan mereka tidak tercatat secara sistem, susah untuk melacak, tapi mereka adalah korban-korban target yang lemah yang sangat-sangat mudah dimanfaatkan. Oke. Nah, seperti itu. Dan mereka kena itu karena ini juga secara online gitu ya? Iya. Kebanyakan memang mereka, jadi ini kan kebanyakan yang memang secara online ya. Mereka masuknya secara online. Karena kan akan sangat mudah untuk kalau kita pakai gadget, lalu kemudian kita buka-buka aplikasi dan lain sebagainya. Nah itu kita sudah ketangkep kan ya sama algoritmanya, kita udah ketangkep. Dan bisa bayangin nggak kalau anak-anak yang melakukan mungkin itu. Coba aja sekarang mainan ini agak bias sedikit ya, ke game gitu ya. Ke game, kita main game apa aja, ending-endingnya itu akan banyak muncul iklan. Atau kemudian kita ditawarin apa, kamu di grup apa, coba aja masuk event yang paling kita pikir ini aman nih, ternyata nggak juga. Kita akan diundang masuk ke grup tertentu, kamu nyawanya habis nih, mau naik level tertentu, kamu masuk sini aja, nanti kamu akan dikasihin, nah itu dikasihin apa? Dikasihin bantuan dari teman-teman grupmu, seperti itu. Nah endingnya kan kayak gitu. Anak kecil ya, apalagi yang polos-polos nggak pernah. Iya. Orang mama saya aja ini kok gamenya kan kasih, wah kamu 95% lebih unggul apa gitu kan. Wah tuh mama dibilang pinter loh sama gamenya. Merasa bangga kan ya. Iya. Cuma game doang. Anak kecil yang nggak tahu apa-apa gimana. Iya betul. Kocak. Oke, itu kayak itu ya. Terus apa solusinya Pak untuk hal ini? Saya pikir sih tetap ya masalah mengedukasi masyarakat itu penting untuk diedukasi tentang bagaimana tidak cepat terpancing dengan iklan-iklan atau tawaran pekerjaan yang menawarkan fasilitas penghasilan yang wow gitu ya. Dan harus dikirim ke luar negeri, apalagi kayak gitu ya. Kan ke luar negeri kan image-nya kalau luar negeri kan kita digajinya mahal ya. Tapi sorry to say, kita juga harus memikirkan kalau kita ke sana itu kita tinggalnya di mana kita belum tahu ya kan. Posisi-posisi yang akan kita tempati apa kita juga belum paham. Siapa yang kita kenal di sana juga kagak tahu. Terus kok kita berani-beraninya menyerahkan diri dengan naifnya gitu ya, bahwa oh nggak apa-apa lah, kita kan kerjaan. Pastikan dulu segala sesuatunya, persiapannya oke, ini terdaftar secara hukum atau tidak. Lalu kemudian cek track recordnya. Ini apakah perusahaan yang sudah cukup lama, siapa yang dibalik itu, ininya apa? Harusnya ada pemahaman yang seperti itu supaya nggak langsung terjebak kepada situasi-situasi yang membuat kita udah nggak bisa keluar lagi ya. Nah, puji Tuhan alhamdulillahnya, karena kabar baiknya adalah pemerintah itu meluncurkan sebuah sistem informasi manajemen kasus TPPO. Kalau kita mendapati ada ternyata dari pengalaman kita ada tracking kasus yang arahnya ke tindakan
perdagangan manusia ya. Hmm. Nah itu ada SIMCAP ya. SIMCAP itu seperti sebuah LSM International Justice Mission yang bekerja sama dan Yayasan Kusuma Bongas yang bantu rehabilitasi korban. Sebenarnya untuk rehabilitasi korban sih kalau di Indonesia ini ada cukup banyak sih. Kalau rehabilitasi untuk korban TPPO itu. Dan kita juga bisa tuh ada Komnas Perempuan, Komnas HAM juga bisa. Itu kita cari aja hotline-nya kalau misalnya mau kita tahu teridentifikasi, wah kayaknya tetanggaku itu diiming-imingi pekerjaannya kayak begini, itu bisa dilaporkan. Jadi dukungan yang kita harus sebarkan ini preventif ini sebenarnya untuk banyak keluarga ya. Hati-hati kalau ada anak-anak kita sudah teridentifikasi dapat, mah ini kayaknya bagus nih pekerjaannya, saya bisa ke luar negeri. Dan jangan mau teriming-iming dengan bekerja di luar negeri. Lalu kemudian pastikan dulu apakah mereka adalah institusi yang terdaftar dengan jelas, lalu kejelasan tunjangannya, di mana akan tinggal, cek dengan pasti itu cek perusahaannya ini perusahaan bergerak bidang apa ya, sesuaikan dengan kemampuan saya apa yang menjadi, nah sama klausul misalnya ada perjanjian yang ada tertulis di untuk kerjasamanya itu juga harus diperhatikan sebenarnya. So sangat-sangat penting bagi keluarga-keluarga itu menyadari bahwa oh iya ya, awareness ini harus kita bangun supaya kita jangan cepat tertipu orang nawarin kerjaan kayak gini kita langsung bagus, kan nggak kayak gitu juga. Itu. Oke, ya sih. Tapi kalau misalnya lihat ini curiga doang, nggak apa-apa dilaporin, atau harus benar-benar ini benar-benar nih. Diamati dulu kalau udah curiga, lihat aja kira-kira dia ada perubahan apa lagi ya. Misalnya kayak curiganya yang Leo maksud kayak gimana misalnya? Ya kalau misalnya tetangganya gitu kan, kayak suka berangkatin orang. Oh ya. Iya kan biasanya kayak gitu dong. Nah dia terdaftar di mana nih orang ini nih? Nah boleh dicurigai tuh. Berarti jangan-jangan dia penyalur. Kalau orang tuanya misalnya dia kenal tetangganya, tapi ya dengar aja kalau anak ini bakal diberangkatin kemana-kemana gitu. Ditanya langsung diomongin aja, mau diberangkatin kemana. Pokoknya wilayah-wilayah scam itu Kamboja, Vietnam, Filipina, apalagi ya? Iya, ada lagi satu lagi. Kamboja, Vietnam, Filipina. Aduh, saya lupa satunya ya. Di Asia juga? Di Asia, kebanyakan di Asia. Jepang enggak ya? Jepang enggak. Oh, saya ke Jepang aja. Saya mau ketemu Doraemon. Jepang lagi. Doraemon kan udah pensiun ya? Oh, belum ya? Iya. Iya, dibelisasi ya. Iya, betul. Oke. Thailand enggak ya? Thailand atau Taiwan ya? Thailand mungkin. Thailand ya? Thailand. Kalau Taiwan kan lebih dekat ke Hong Kong ya. Iya. Thailand. Sawadikap. Iya. Apa mana? Sawadikap. Oke Kak. Mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang di rumah supaya hal kayak gini ini mereka bisa sadar atau bahkan mencegah ya, misalnya teman-teman tetangga mereka atau mereka lihat tulisannya travel tapi ternyata LPK, dia nggak pakai travel. LPK, lembaga pelatihan kerja itu ya perlu recheck lagi sih. Kalau ini kok dia rajin memberangkatkan atau cari informasi apakah dia punya track record yang bagus atau enggak. Jadi pesan saya adalah kalau peristiwa ini terjadi, ini bukan nasib gitu ya. Kalau kamu pernah jadi korbannya, ini bukan nasibmu tapi bisa dicegah untuk orang-orang lain. Berilah informasi. Saya sih mendorong untuk teman-teman yang sudah pernah mengalami kasus ini dipulangkan. Kan ada banyak tuh yang udah berangkat ke sana terus dipulangin. Kalian harus menyampaikan informasi ini dengan diangkat iya betul. Karena kalau nggak seperti itu kan, kalau ada pengalaman seperti itu justru akan jauh lebih membuka wawasan kita. Oh ternyata dia kecantolnya sama apa gitu ya, entah itu mungkin dari iming-iming dari rekan kerjanya, ataukah ini kamu kawin kontrak cuman 3 bulan kok, tapi nanti dapatnya gini. Nah itu sesuatu yang harus mulai disikapi dengan benar ya. Jadi mari kita jadi mata dan telinga untuk orang lain di sekitar kita. Kalau punya pengalaman itu di-share, kalau kita punya kesempatan untuk mendampingi itu juga harusnya kita bisa share, sehingga
Itu mencegah orang-orang yang ada di sekitar kita itu terjebak dalam pilihan-pilihan yang salah dan menjadi mangsa para predator ya. Oke, siap. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Pepi sekali lagi sudah narasumber Sama-sama. kita. Terima kasih juga untuk teman-teman yang di rumah yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa cek podcast kita yang lainnya di Joy dan Digital Ministry juga. Dan kalau begitu saya Regilio pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.